untuk sengit ya, hanya terpaut 5% aja dan kita akan lihat nantinya akan seperti apa gameplay yang dibawakan mengingat match ini sangat penting bagi kedua tim. Yap. Dengan komposisi yang baru lagi sih ini untuk Aura Fire. Positioningnya high dengan Jungler Johead. Yep. Jungler Johead. JJ, Dan Jungler ya, Johead. Fredrin dengan Roamer. Yes. Dibawakan oleh Godiva. Ini Jadi bakal sisinya ada banyak banget nih. Iya sih. Ini bakal berantem terus dari early. Oke, dan bisa dibilang ini nantinya pertarungan di area mid juga semi-semi melee semuanya nih Om. Iya. Ya. Valentina semi melee, untuk Juliana juga semi melee. Ya, dan jangan lupa ini semakin late game sebenarnya semakin bagus untuk Rebellion karena kita Oke. tahu kan dari Johead dengan menggunakan Retribution. Skill escape apa yang bisa dimiliki Iya. oleh dia? Betul, untuk ejektornya apabila kecolek aja dengan beberapa damage ataupun satu damage aja nge-trigger, Ya. kan hilang untuk movement speednya. Oke, let's see seperti apa karena tidak ada flicker lalu ejector yang bisa membuat dia mungkin bisa menculik arah siapapun, tapi Unstable Force lah yang akan menghantarkannya untuk bisa menabrak siapapun. Tapi kalau misalkan nggak kena gitu ya dari ejektornya itu bisa jadi bencana juga sih. Betul. Jadi benar-benar high risk high return juga sih untuk penggunaan Johead sendiri. Tapi kita lihat Wait. balance prediction by Ox. Imbang ya, Imbang. imbang ya. Iya. Oke. Ini Arasi kamu boleh pindah ke sini nih. Jangan dong. Biarkan dia di sana. Enggak dong. Oke, udah terjadi keramaian nih Pak Pulung. Siap di area purple buff-nya ada tim fight yang terjadi. Tapi barusan coba lihat Vesager yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Hai belum mau mengeluarkan injektornya kembali. Hanya saja Godiva terangkat. Lewat Wow. enhance chance yang sudah dikeluarkan. Ini satu buah flicker yang tadi ke-trigger. Udah menjadi informasi yang sangat penting pastinya untuk Rebellion. Mengingat Vesager udah gak akan ada escape ability lagi nantinya. Jika nanti akan ada fit team fight. Tapi lihat di arah top lane. Udah mulai terlihat juga ada cicilan-cicilan damage yang cukup menyakitkan. Tapi gak gentar dari Aura Fire. Udah siap juga untuk nge-backup Cait ya Rat. Yap, kamu udah punya belum recall ini? Belum. Saya udah punya dong. Wih. Tapi yang aku punya adalah diskon dari Grab. Kasih dong. Nih, aku kan suka nonton FPL kan. Karena aku sambil makan. Karena makan pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Jadi Grab ini sangat membantu aku dengan diskon 90%. Oke, jadi kalian juga kalau memang mau mendapatkan diskon ini gas tuh udah ada QR code-nya atau menggunakan kode promonya teman-teman. Sekarang kita fokus lagi menuju ke gamenya Turtle. Siapa yang akan mendapatkan Turtle ini karena sekarang ada Balmond di area tersebut. Dan Retribution lethal counter akan menjadi sebuah poin utama. Namun barusan coba lihat ada lagi. Pergerakan dari Hai yang memang menjadi korban utama. Ada Force Blood yang tercipta, bahkan ada korban kedua Fredrin yang gak kuat lagi menahan apapun. Damage yang tercipta lewat pemain-pemain dari RBL dan Fearless. Menguasai orange buff-nya. Yes, mau coba untuk nge-invade ke arah orange buff yang dimiliki. Tapi yang aku miliki juga adalah stiker-stiker buat taunting musuh-musuhku di ranked. Ya. Tabrak aja lah sama ente, kadang-kadang ente. Nih, stiker dari kedua tim yang sedang bertanding. Oke, sementara itu di bawah nih ya. Tim fight-nya akan terus-terusan terjadi karena mau nggak mau dengan hero tabrak yang udah mereka milikin. Fight adalah tim fight terus-terusan akan menjadi kunci utama dan harusnya Cloud nanti akan mengambil peranan penting ya. Untuk metode Rekem iya, tapi sekarang ya dengan Balmond yang hadir ini sakit banget sih. Buset sakit banget dan dua orang tadi mulai terangkat. Hanya saja Hai tadi berhasil untuk menjauhkan langsung tapi Juliana menjadi korban. Untuk kali ini ada satu player dari RBL yang hilang. Yes, combo I'm Offended plus Enhance Chain ya. Tapi memang belum ada damage yang cukup. Mengingat dari emblem yang udah dipakai nih Om Awan. Yes, emblemnya sendiri dari High misalnya dengan Jungler Johead ya, Killing Spree. Yang dipergunakan pastinya dengan penetration juga berbeda terbalik pastinya. Balmond dengan Demon Slayer-nya. Jadi bakal lebih cepat untuk Balmond ketika melakukan clear terhadap jungle dia sendiri. Dan jangan lupa di sini invasi dari Balmond. Pressure yang diberikan dengan adanya Cyclone Sweep dan juga Solok. Ini masalahnya untuk early sampai ke mid adalah lahan bermainnya banget, playground Balmond. banget untuk Balmond. Balmond akan sangat bisa menguasai itu. Apalagi sejauh ini belum ada aksi yang memang berhasil dilakukan oleh Aura Fire untuk bisa mendapatkan ke arah Balmondnya karena Godiva sendiri mau nggak mau kan dia harus mengantarkan tubuhnya, mengantarkan badannya untuk maju ke bagian depan. Tapi di tempat yang berbeda, begitu banyak sisi Om. Begitu banyak sisi hingga membuat ini jadinya kayak kontradiktif banget gitu. Nah, yang nanti susahnya buat Aura Fire adalah kalau memang mereka bisa menang dan pengen naik ke atas base dari Rebellion. Mereka aksesnya susah banget untuk buka ya. Waduh, Hais. Lihat saja ada sebuah pergerakan dari Godiva masih bisa dielak. Yes, masih bisa flicker untuk mundur ya. Tapi dengan adanya satu buying time juga di arah top lane membuat dari Turtle yang kedua sekarang berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes kembali. Fearless udah mendapatkan 2 kali turtle-nya membuat dari Rebellion sekarang cukup unggul dari segi networknya di angka 2000 nih Om.
Yes, dan Balmond juga selalu bisa memenangkan untuk objektif seperti Turtle tadi. Dan memenangkan hati kalian karena kalian pastinya wangi banget dengan the new Axe Effect. The better you smell, the better you play. Sedap kali. Ini juga kita sambil menjelaskan juga mungkin buat teman-teman semua ya. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Apalagi di kolom komen nih gue lihat nih ya. Tapi barusan santai dulu, kita lihat dulu pertempuran di bagian bawah. Fluffy nggak bisa dia bertahan karena ada Daira dan juga Julian yang memang bekerja sama untuk bisa mendapatkan dia. Tapi masih gagal. Mungkin banyak bertanya, kenapa RBL tidak di panggung? Jadi teman-teman semua, RBL tidak bisa di panggung. Kenapa? Karena mereka sedang ada close contact terhadap COVID-19. Jadi doakan saja cepat sembuh. Wah, mudah-mudahan mereka bisa bersama. Dan lethal counternya masuk on point. Yes, 3 player bersama-sama menghancurkan juga outer turret di arah bottom lane. Ini menjadi turret pertama yang udah ditabung oleh teman-teman dari Rebellion Zion dengan tabungan itemnya, Om Awal. Oke, Heptasis first item untuk Jowhead dan sudah ada Demon Hunter Sword ternyata. Ini untuk Cloud-nya sendiri. Dari sisi Rebellion Zion, mereka punya War Axe di tangan dari Dairot. Jadi untuk efek tambahannya adalah tiap kali basic attack pastinya akan memberikan ke Movement Smith, ada penetration untuk physical. Balmondnya full defense item Radiant Armor sudah tersedia. Oke, tapi Dairot mendadak hadir. Hilang sudah, walaupun kali ini ada cooldown dari dalam tubuh Ejector. Dari dalam tubuh dari Jowhead-nya. Ejector tidak bisa digunakan, Dairotnya harus menghilang. Tapi mereka sudah mendapatkan 2 hero sekaligus sebelumnya. Satu tukar 2 dengan jungler dan mid lane ditukar XP lane. Ini nggak cukup worth it sih menurut aku. Dan tadi aku lihat dari Abyssal Strike yang kena ujungnya aja. Pas harga gitu doang. Itu ujungnya doang sih yang kena. Walaupun dia juga harus tumbang ya, ketiban bulan ya dari Falling Star Moon. Ketiban bulan. Falling Star Moon, oke. Setelah itu Wijanarko dan juga Hayes. Wijanarko menjadi poros utama sih ini karena semuanya harus melihat dan juga bisa mengaktivitasin apalagi yang mereka milikin gitu. Seluruh source skill yang mereka milikin ditunggu dulu. Keluarnya tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana pergerakan dari Wijanarko-nya. Apakah Dawn Walking-nya udah keluar? Apakah dari Echo Pendant-nya udah keluar? Karena apalagi untuk Cloud itu sendiri sekalinya dia masuk dengan Blade Dance tapi mulai terganggu dengan dari sisi ya udah. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi, tapi Turtle-nya sekarang akan menjadi perebutan lagi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Aura dan itu adalah Hai. Kali ini gagal tapi ada game pause. Ada game pause. Oke. Tahan dulu, mohon bersabar pastinya. Dan kita udah bisa melihat juga tadi satu steal dari Turtle Bagus yang lagi. di-secure oleh Hai. Walaupun tadi kita lihat juga damage dari Abyssal Strike-nya dari Dairan udah berasa banget ya. Iya, itu tiap kali ada team fight ya, Abyssal Strike-nya selalu bisa dapetin ya poin-poin penting lah. Ya kalau apalagi berkumpul kayak gitu tadi. Iya, kumpul 4, 5, Buset. satu garis lurus Satu ya. garis lurus. Jadi mereka punya 2 sebenarnya. Yang pertama mereka punya lethal counter ya, Yap. bentuknya fan shape. Ya. Ya kan. Yang kedua mereka punya Abyssal Strike, bentuknya, Bentuknya garis lurus. Nah, Lo mau pilih yang mana? mau pilih yang mana nih sekarang nih? Karena Lu dua-duanya bisa nge-burst down. Dan Yap. benar kan pakai percentage SP loh dua-duanya. Dan itu yang membuat kenapa dari Rebellion sekarang mereka punya power banget untuk di early game. Nggak Iya. bergantung dari item, tapi bergantung pada skill. Tapi tadi juga performa dan juga kehadiran Caitnya dengan Cloud-nya Blazing tadi Duet-nya. barusan di Yep. Blazing Duet-nya juga udah cukup bisa memporak-porandakan HP dari teman-teman Rebellion Zion. Yes, itu masih dengan satu Demon Hunter Sword ya tadi. Dia belum selesai buat Golden Staff. Jadi memang orang mereka harus agak sedikit nunggu dulu. Cuman gini, Aura Fire di late game nanti mereka hanya akan mengandalkan Cloud. Dan kalau cuman Cloud nanti yang melompat ke bagian belakang, dia bakal mudah untuk ditangkap. Banyak Karena di banget. belakang ada Ruby. Iya, Yap. banyak banget stoppernya. Benar. Ini kenapa sih pada Aduh. pakai kumis-kumisan gitu ya? Iya ini loh, kan kucingnya Godiva, Siti. Oh Siti, Ah, yang suka namanya di Siti. yang suka di atas meja ya? Iya. Udah gede loh kucingnya sekarang. Dulu aku ngeliat kan dia sedang lagi live stream, ada kucingnya lewat gitu. Ya, emang lucu banget sih. Ini Kalau ada ini dulu ya teman-teman ya. Yes. Ada troubleshooting dulu dari Aura Fire. Sabar, akan kita fix segera. Mudah-mudahan bisa cepat dan kita bisa melanjutkan game kembali. ya pastinya dengan kenyamanan yang akan kita berikan ya kepada kedua tim agar performanya maksimal mengingat ini match yang sangat krusial Ya. bagi mereka. Iya. Terutama untuk Aura sih. Aura sih. Karena mereka menang, mereka langsung ya udahlah aman. Yap. Aman ya kan. Jadi yang nggak aman ini buat 6, 7, 8. Iya. Iya dong. Aura ini match terakhir buat Match mereka. terakhirnya Yes, mereka. Rebellion. Sekarang Rebellion Zero masih nyimpen 1 match. Berarti yang masih ada match terakhir besok itu ada Rebellion, Aura, Onyx. Wes, ada perubahan yang dan terjadi ya. Yap. Setelah mereka tadi mendapatkan turtle, mereka mendapatkan objektif pula di bagian bawah. Berarti ada objektif yang berhasil mereka dapatkan pula. Enchanted Talisman kali ini menjadi milik dari Facehugger. Dan Fluffy juga memiliki item tersebut. Ini kita bisa lihat ya, Wijanarko dan Swelo harus berkombo dengan baik ya. Symphony of Skill-nya bakal coba untuk melakukan ada sebuah engagement juga dan bahkan satu bola pendant disambut dengan in hand change-nya. Sneaky peeky, diam-diam, menakutkan.
Yes, tapi ini sudah ada golden staff juga sih buat Chair. Jadi ini team fight-nya mungkin kalau Aura Fire bisa nahan agak sedikit lebih lama. Membiarkan Blessing juga tembus ke garis belakang. Ini bagus banget dari sisi-sisi yang dimiliki oleh pemain dari RBL ya. Hanya saja, Fluffy nggak bakal bisa bertahan. Fluffy nggak bakal bisa bertahan dengan adanya magical damage dan juga physical attack. Iya, itu Bahkan kombinasi. itemnya sendiri bingung, Om. Ya, Dia mau nge-cover dari mana dulu? dari magic atau dari physical ya? Iya. Karena gini, ada enhance chain-nya yang ngangkat ke atas. Coba lihat, di cancel lagi. Johetnya sekali nabrak aja dengan Asphalt Force. Berarti dia menghantarkan dirinya. Dia nabrak, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Godivanya hampir saja bisa takedown tapi untungnya dia masih cancel. bisa selamat dari hal tersebut. Wijanarko dan juga beberapa player tadi dari Rebellion mereka semua masih bisa selamat. Dan kemenangan fight-nya menjadi milik dari Blazing RBL lagi. duetnya Iya. cancel dengan Donan Wolf King. Nggak kan? bisa, nggak Iya. bisa. Harus melihat dulu bagaimana seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Rebellion itu keluar apa belum. Tapi Minimal dari si Wijanarko. Ya, tapi Donan Wolf King tuh cooldownnya sebentar Nah, gitu. Itu dia masalahnya. Ini yang membuat sulit, makanya kan nanti kalau memang hanya mengandalkan Chair ini bakal sulit buat Aura. Bukan nggak mungkin ya, kecuali bisa di-pick nantinya buat si Wijanarko. Buset, ini berdua mau fight lagi ya. Tapi damage-nya berasa tadi ya. Udah mulai Iya. berasa ya Juliannya Udah ya. berasa banget terlihat. Tapi Balmon kali ini akan tertangkap Awas. basah. Tapi udah ada Godiva dan di belakang. Ada bala bantuan yang mendadak hadir. Tim SAR dibentuk oleh Rebellion menyelamatkan satu jungle utama mereka di mana ada Lord yang sudah mulai muncul. Andra and the backstep ya benar-benar Buset. langsung ditusuk dari belakang dan di cancel. Itu aksi penyelamatan yang luar biasa dari seorang Wijanarko dan membuat Lord yang pertama yang tidak terasa sekarang udah mulai muncul diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wow. Yes, dan keunggulan untuk Balmon. Lihat levelnya sekarang. 3 level difference yang terjadi. Dan ini unggul level, unggul point kill, unggul objektif. Dan mereka kalau pengen nabrak, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat juga. Karena bisa diinisiasikan dengan kehadiran dari Ruby Wijanarko. Yap. Itu Ruby sekali narik enhance shot, kena Abyssal Strike. Ya. Kelar. Jauhead mau masuk. Ditarik Asabel lagi Iya. Force. Dontran. Asabel Force nggak bisa lagi dia nabrak sembarangan. Sekali ini dia bisa masuk. Oke, dia menabrak ke bagian dalam. Dia mau keluar dengan apa? Ejector. Ejector kecolek sedikit, slow lagi. Iya. Dia masuk dengan Unstoppable Force, dia ejector, mungkin dia bisa ngelempar satu orang. Tapi kalau ada beberapa player di area tersebut, Dia bisa ngelempar tapi kayaknya dia menyerahkan badannya. iya dia melempar, dia nabrak, dia melemparkan orang, tapi sekaligus bisa melemparkan nyawanya sendiri. Balik lagi dia nggak bawa flicker. Iya, Karena dia jungle. Iya, karena dia pakai retribution juga. Yep. Jadi biasanya orang pertama yang buka nanti untuk next-nya. Biasanya ini bakal masuk dari Esmeralda. Nah ini, Iya, atau mungkin Godivanya lah ya. ini yang bakal sulit banget untuk Aura sendiri. Bisa dibilang untuk damage utama mereka yang akan dimiliki oleh Chaid juga harus berpikir keras agar bisa mendapatkan damage. Tapi Wijanarko pede banget. Hanya saja terlalu dalam sepertinya. Ada satu orang tadi di area yang berbeda. Dairan. Berhasil diamankan ya. Dairan tadi dikeroyok dengan 2 player. Yang pastinya membuat dia harus menghilang dalam beberapa saat menunggu waktu untuk spawnnya. Tapi kali ini dari sisi Rebellion Xian yang cukup mendominasi dengan players gold by UBS Gold di mana Fearless dan Hais dan Swai. Oh, bahkan 4 player. 4, iya. Jauh lebih unggul. Kecuali roamernya Iya. loh di sini. Jadi memang unggul jauh banget dari sisi perolehan gold Rebellion Xian. Dan mereka sangat cepat sekali sih. Atribut gain yang diperoleh Rebellion Xian ini yang membuat mereka nyaman untuk selalu melakukan team fight. Yep. Walaupun nantinya ke arah belakang ataupun ke arah late game direct juga bukan hal yang sangat baik lagi kan. Untuk dilakukan. Hey, apa itu? I'm offended, sangat khas suaranya. Iya, satu bawa flicker sama Vended. Facehugger loh yang hilang. Oke. Masalahnya ya sekarang ada lagi serangan yang akan mereka lakukan di bagian bawah. Coba lihat. Mereka begitu oni, mereka begitu pede, mereka begitu siap untuk menangkap siapapun. Karena semuanya hero-nya mirip. Iya, karena hero tabrak ya. Kita bisa bilang ini Chaid pun Tabrak banget. iya tabrak juga. Dan Ada sisa 3. cancellation dari Wijanarko dari inisiasi bagus Waduh. banget. Apa Vended kena lagi dan bahkan dengan adanya sebuah enhancement berhasil untuk menghilangkan dari high-nya di sisi yang lain di mana Godiva 4 member hilang dari Aura Fire. Wah, ini Rebellion Xian benar-benar membuka asa mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Hanya saja sekarang mereka jauh lebih sabar. Kalau memang dilihat dari komposisi hero-nya, dari komposisi tim fight-nya, ini nggak berimbang sama sekali, Om. Yep. Untuk sementara iya, Aura Fire mereka nggak bisa untuk melakukan team fight. Karena ya kehadiran Ruby. Ruby yang Iya. harus bisa di pick off terlebih dahulu. Tapi Ruby-nya ini selalu ikut untuk 4 pemain. Itu. Yang misah, ya cuman si Dairot. Direct doang kan ya Iya. tadi. Dairot doang. Nah lo Magic Sentry Kelihatan dong, reveal kan. Iya, Posisimu Magic Sentry dalam 90 detik lagi nggak bakal ada Magic Sentry pastinya Yep. untuk di arah bottom lane. Kita akan lihat di mana Lord yang kedua. Lord sudah in hand, sudah mulai di setup juga, tapi sepertinya akan ditarik ulur begitu saja, di reset mengingat teman-teman dari Aura Fire bakal untuk dipancing menuju ke arah Lord Pit.
Yep. Ini seakan-akan kontes yang memang agak dipancing ya oleh Rebellion karena mereka kalau tiba-tiba inisiasi oleh Aura Fire, mereka nggak perlu kemana-mana. Mereka tinggal jemput bola aja. Yep. Sementara itu sekarang dari Lordnya dibawa dulu jauh ke bagian belakang. Di mana di belakang juga mereka masih punya peluru tambahan loh. Masih punya peluru yang disembunyikan. Bahkan Julian masih split. Iya, Julian masih split. Julian masih mengatakan wave minion, menghancurkan lagi konsentrasi. Sekarang Esmeralda tidak join di dalam tim fight. Kemenangan mungkin akan bisa dimiliki oleh Rebellion dalam melakukan kontes terhadap Lord ini. Mereka mendapat Lord tersebut tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Konsentrasi yang diganggu yang begitu baik dan konsil kali ini dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban karena di area yang berbeda? Coba lihat! Surprise! Ada sebuah kejutan yang dilakukan dan juga kali ini ada pertarungan langsung saja begitu saja daerahnya. Langsung berhasil didapatkan, bahkan ada double kill yang dimiliki oleh Vesager. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Rebellion. Mereka memiliki Lord tapi mereka tidak memiliki lagi player-player untuk bisa melakukan team fight. Hanya ada Virgo seorang diri begitu bernafsu tadi menggunakan konsilnya hingga membuat mereka tertangkap basah. Yes, itu dia. Mau mencoba untuk menyergap, ternyata tersergap ya. Iya. Dengan adanya satu persembunyian yang tidak diketahui. Ya, dan dan- akhirnya surprise happy birthday. Itu gak mungkin ada yang menyangka memang ada orang di sana dan lebih dari satu hero, 3 bahkan sudah menunggu. Mereka ngecamp, mereka persami loh di situ. Waduh. Ya. Ada api unggun bentar lagi ya di situ ya. Wow, tapi memang ini akan menjadi nafas juga untuk Aura Fire untuk menyusul dari ketertinggalannya pastinya. Dan dengan kehilangannya satu base turret ini bukan hal yang cukup baik loh. Ini akan ada PR berlebih lagi di mana wave minion di arah tengah ini. Bakal wajib banget untuk dibersihkan Ya, kalau nggak apalagi dijaga. Misalnya minion-minion yang tersedia dari itemnya juga ini udah mulai terbuild up untuk kedua tim. Tapi tertinggal sedikit Aura Fire karena dari goldnya juga ada perbedaan selisih 3.000-an Heist dengan satu buah Malphite Roar sekarang. Dari penetration ini udah dapat banget untuk Heist berhadapan dengan Wind of Nature. Dan sama-sama marksman udah punya Wind of Nature. Dari si Chai juga dia udah selesai build-nya. Tinggal momentum, tinggal timing yang akan menentukan atau bahkan dari efek kejut. Kalau Aura Fire dapetin lagi satu kesempatan seperti tadi, situasi akan langsung berbalik. Ini mau dikejutin atau ngejutin? Karena ini sama-sama hero-hero pick off gitu loh. Betul. Dari Jauhead, dari Ruby. Ini hero-hero yang biasa ngasih kejutan di rumputan. Iya. Siapa yang salah buka rumput, Iya, itu yang tumbang biasanya. rumput tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Memang luar biasa ya. Dan itu tadi saya kaget beneran loh. Dan damage-nya langsung masuk karena tadi langsung blazing duet. Karena memang nggak ada yang nyangka sih. Iya. Itu biasanya ada 1 ya kan, atau bahkan ya maksimal 2 lah. Dan mereka juga tadi konsilnya barengan kan. Dan jadi 4 orang langsung terkejut dan blazing duetnya masuk semua tadi damage-nya. Ya, sekali Dan akhirnya masuk. triple kill tadi. Siapa yang Trigger. nyangka? Karena sekali masuk kan rame-rame juga, Iya. nggak cuma sendirian. Oke, balik lagi sekarang dari temponya mulai menurun. Tidak ada pick-up-pick-offan yang begitu banyak seperti apa yang dilakukan oleh Rebellion Zion beberapa saat yang lalu. Mereka kehilangan momen. Ada sedikit blunder juga. Win probability by Samsung Galaxy A series terlihat ada 65% untuk Rebellion Zion, sementara 35% untuk Aura Fire. Yes, masih ada chance pastinya melihat juga dari Aura Fire sekarang ada di posisi offense. Mereka udah nggak tertekan lagi di dalam base-nya, mereka udah mulai keluar. Tapi akan ada sneaky picky lagi kali ini Belum dengan nyerah adanya mereka. satu buah konsil dan bahkan overfended flicker dengan luar biasa 2 player hilang 3. dari Aura Fire dan menuju ke arah Bodiva yang masih bisa mundur dengan ada satu flicker ke arah belakang. Yang hilang adalah damager utama mereka. Yes, yang Ini berarti mau diterusin lanjut. Slotnya akan menjadi milik Iya. Rebellion Zion free. Kamu dengar gak di belakang? Tadi di Di saat belakang. Aura happy birthday dibalikin lagi happy birthday. Di belakang ada nyanyian happy birthday di mana tadi? Memang dikagetin dan Wijanarko dengan rubinya harus digaris bawahin setebal-tebalnya. Yes. Di Itu bagus highlight. banget loh. Yes. Dari tadi ya, Bagus inisiasinya banget. masuk terus. Iya loh, dia ulti, dia flicker, dia nggak takut sama sekali. Mereka belum menyerah walaupun tadi mereka melakukan kesalahan dengan hal yang sama. Hanya saja kali ini Flappy sekali mengantarkan nyawa ke bagian depan. Coba lihat digeprek dengan ton 4 memori yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu bernafsu tapi Cair kali ini mendapatkan begitu banyak damage di bagian belakang tanpa ada gangguan. Mereka kehilangan beberapa player namun untuk kali ini ada satu player juga di dalam player dari Aura Fire langsung menghilang. Cair mencoba untuk maju ke bagian depan. Dairan yang tertangkap basah, Dairan langsung dihancurkan. Dengan adanya Lord ini mereka blown. Masih ingin membalaskan keadaan dengan ton 4 memori yang memang masuk ke dalam tubuh dari Valentina. 3 versus 3 tapi lihat dari Rebellion Zion kali ini sudah menghadirkan Lordnya menuju ke arah depan dengan adanya sebuah in-hand chain menuju ke arah Godiva, tapi Godiva masih terlalu tebal juga untuk dihadang dan bahkan Lordnya bakal coba untuk di-defense begitu saja. Ini ada jalan lagi satu lagi dengan ada ton 4 memori dan juga level counter dan base kali ini akan menjadi Base-nya. objektif dan Rebellion Zion men-secure game yang pertama. Game yang pertama, Banteng menyeruduk Sang Naga.
naga api yang kita lihat juga merah. Mungkin ini menjadi trigger juga. Dan